Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara singkat terkait tentang topik mekanika, terkhusus bagian terkait tentang bagaimana mendeskripsikan gerak suatu benda atau partikel dalam ranah koordinat Kartesian. Sebelum masuk ke pembahasan, kita akan merecall kembali beberapa definisi dasar terkait tentang sistem gerak. Yang pertama itu ada yang kita kenal sebagai posisi. Jadi, posisi itu merupakan jarak suatu benda relatif terhadap titik acuan tertentu. Misalkan, Ivan berdiri sejauh 3 meter dari pintu. Berdasarkan kalimat ini, maka kita bisa katakan bahwa Ivan itu posisinya berada 3 meter dari pintu, yang dimana lokasi dari pintu ini kita buat sebagai titik acuan. Selanjutnya, kapan suatu benda atau partikel dikatakan bergerak, yakni apabila mengalami perubahan posisi. Sekarang kita masuk terkait pembahasan singkat mengenai posisi. Misalkan kita memiliki suatu bidang 2 dimensi, yakni ada sumbu X dan ada sumbu Y. Yang dimana di bidang XY ini kita letakkan suatu benda berwarna hijau yang letaknya itu sejauh R dari titik acuan O. Berdasarkan bidang XY ini, maka posisi dari benda hijau ini dapat kita tuliskan ke dalam bentuk R sama dengan AXI ditambah dengan BYJ, yang dimana AXI ini merupakan nilai dari sumbu X, ya. Sedangkan BY ini merupakan nilai bola-bola hijau ini relatif terhadap sumbu Y-nya. Kemudian apabila kita mengacu pada sistem koordinat Kartesian tinjauan 3 dimensi, maka kita memerlukan 3 buah sumbu koordinat, yakni ada sumbu X yang memiliki vektor satuan I, lalu ada sumbu Y yang memiliki vektor satuan J, dan sumbu Z yang memiliki vektor satuan K. Misalkan kita memiliki suatu benda berwarna hijau yang dimana kita letakkan dalam koordinat ruang Kartesian tersebut. Maka dengan mudah kita bisa menentukan posisi dari benda hijau ini, yakni ke dalam persamaan vektor matematis vektor R sama dengan AXI ditambah BYJ kemudian ditambah dengan CZK. Sekarang kita masuk pada bagian terkait tentang perubahan posisi. Misalkan kita memiliki koordinat bidang XY, yang dimana kita letakkan benda berwarna hijau mula-mula pada posisi A yang memiliki posisi relatif terhadap titik acuan O itu, yakni R1 sama dengan X1I ditambah dengan Y1J. Kemudian, selang beberapa saat, maka benda hijau ini berpindah posisi dari titik A ke titik B, yang dimana posisi benda yang berada pada titik B ini relatif terhadap titik acuan O, yakni sebesar R2 sama dengan X2I ditambah dengan Y2J. Sekarang kita ingin mengetahui berapa besar perubahan posisi yang dialami oleh benda tersebut ketika berpindah dari posisi A ke posisi B, yakni sebesar R. Yang dimana nilai dari R itu sendiri dapat kita ketahui dengan cara mengurangkan R2 dikurang R1. Oke? Sehingga dengan menyubstitusi persamaan R2 dan R1 yang telah kita temukan sebelumnya, maka bisa dituliskan ke dalam bentuk vektor perpindahan R, yakni sama dengan X2I ditambah Y2J,
dikurang X1I ditambah Y1J. Kemudian, apabila kita menyelesaikan secara lebih lanjut, maka akan kita peroleh hasil akhir untuk menemukan perpindahan benda yang bergerak dari titik A ke titik B, yakni vektor perpindahan R sama dengan X2 dikurang X1 I topi ditambah Y2 kurang Y1 Y topi. Kemudian, untuk kasus 3 dimensi, maka besar vektor perpindahan benda tersebut dapat kita tuliskan ke dalam bentuk persamaan vektor perpindahan R, yakni sama dengan X2 kurang X1I ditambah Y2 kurang Y1J dan ditambah Z2 dikurang Z1K. Setelah memahami terkait tentang posisi dan perpindahan dalam koordinat kartesian, maka selanjutnya kita masuk pada bagian bagaimana persamaan gerak benda yang berlaku pada sistem koordinat kartesian. Adapun persamaan gerak benda yang dimaksud ini kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu persamaan posisi, yang kedua persamaan kecepatan, dan yang terakhir adalah persamaan percepatan. Untuk persamaan posisi, maka persamaan gerak benda dapat kita tuliskan ke dalam bentuk vektor posisi R sebagai fungsi dari waktu yang menandakan bahwa posisi benda itu akan berubah-ubah seiring dengan berubahnya waktu. Dapat dituliskan ke dalam bentuk X TI ditambah Y TJ ditambah Z TK, yang dimana XT ini menyatakan bahwa posisi X-nya itu dia juga ikut berubah seiring dengan berubahnya waktu. Begitupun dengan nilai Y dan nilai Z. Jadi inilah yang dinamakan sebagai persamaan posisi benda dalam koordinat kartesian. Kemudian untuk menentukan persamaan kecepatannya, maka kita bisa menggunakan persamaan kecepatan yang telah kita temukan sebelumnya, yakni kecepatan sebagai fungsi waktu merupakan turunan pertama vektor posisi R terhadap waktu. Oleh karena kita telah menemukan persamaan posisi R-nya sebagai fungsi waktu, maka dengan mudah kita bisa menggunakan teorema turunan orde 1 untuk menemukan persamaan kecepatannya sebagai fungsi waktu. Alhasil kita peroleh persamaan vektor kecepatan V sebagai fungsi waktu, yakni dx dti ditambah dy dtj ditambah dz dtk. Atau yang lebih sederhana, kita bisa menuliskan Vxi ditambah Vyj ditambah dengan Vzk, yang dimana Vx ini merupakan komponen kecepatan pada arah sumbu X, dan Vy itu komponen kecepatan benda pada arah sumbu Y, dan Vz merupakan komponen kecepatan benda pada arah sumbu Z, yang dimana nilai Vx itu tadi adalah dx dt, kemudian Vy itu persamaannya adalah dy dt, dan Vz itu tadi adalah dz dt yang merupakan operasi dari turunan. Lebih lanjut, maka untuk persamaan percepatan cukup kita melakukan operasi turunan orde 1 terhadap persamaan vektor kecepatan yang telah kita peroleh sebelumnya. Oleh karena itu, persamaan percepatan dapat kita tuliskan ke dalam bentuk persamaan vektor percepatan A sebagai fungsi waktu, yakni turunan vektor kecepatan sebagai fungsi waktu terhadap waktu. Dengan memasukkan nilai persamaan vektor kecepatan ini
ke persamaan yang di bawah, maka akan kita peroleh persamaan vektor percepatan sebagai fungsi waktu, yakni dvx dti ditambah dvy dtj dan ditambah dvz dtk, yang dimana persamaan ini dapat kita sederhanakan menjadi AXI ditambah AYJ ditambah AZK, dengan keterangan bahwa AXI itu merupakan besar percepatan terhadap sumbu X, kemudian AYJ itu merupakan besar percepatan pada arah sumbu Y, dan AZK itu menyatakan besar percepatan benda pada arah sumbu Z. Untuk lebih memahami terkait tentang penggunaan koordinat kartesian dalam mendeskripsikan gerak suatu benda, oleh karena itu mari kita sama-sama membahas contoh kasus berikut. Sebuah benda bergerak dengan persamaan posisi R sebagai fungsi waktu sama dengan 3T kuadrat I ditambah 5J ditambah 2T pangkat 3K. Berdasarkan persamaan vektor posisi sebagai fungsi waktu ini, kita disuruh untuk mencari berapa besar perpindahan dan kecepatan benda tersebut setelah bergerak selama 3 detik. Hal pertama yang kita ketahui terlebih dahulu, yakni kita harus mengetahui di mana letak benda pada saat benda tersebut belum bergerak. Berarti T-nya bernilai sama dengan 0. Oleh karena itu, kita mengganti nilai T ini dengan angka 0, maka akan kita peroleh R sama dengan 3 0 kuadrat I ditambah 5J ditambah 2 dikali 0 pangkat 3K. Kedua suku ini akan bernilai sama dengan 0 kecuali suku yang di tengah. Oleh karena itu, dapat kita lihat bahwa pada keadaan awal, posisi benda itu berada pada posisi 5J. Kemudian, setelah bergerak selama 3 detik, maka benda tersebut pada awalnya yang berada pada posisi 5J, maka akan berpindah ke posisi 27I ditambah 5J ditambah 54K. Adapun nilai-nilai ini dapat kita peroleh dengan cara mensubstitusi nilai T ini kita ganti dengan angka 3 dengan menggunakan persamaan matematis atau perkalian matematika sederhana, akan kita peroleh nilai sebagai berikut. Oleh karena kita telah menemukan posisi sebelum dan setelah benda tersebut berpindah, maka kita bisa menentukan posisi vektor perpindahan dari benda tersebut, yakni dengan cara mengurangi R3 dikurang dengan R0. Oleh karena itu akan kita peroleh besar vektor perpindahan R dari titik awal ke titik yang telah bergerak selama 3 detik, yakni 27I ditambah dengan 54K. Sehingga inilah persamaan vektor perpindahannya dari benda tersebut. Adapun nilainya, maka kita bisa peroleh dengan cara mencari besaran dari 27I ditambah dengan 54K ini. Dengan cara mengakarkan setelah mengkuadratkan lalu ditotalkan semua, maka akan kita peroleh nilai perpindahannya itu setelah benda tersebut bergerak selama 3 detik, yakni sebesar 60,3 meter. Kemudian, untuk mencari nilai kecepatannya, maka terlebih dahulu kita harus mencari persamaan vektor kecepatan dari benda tersebut sebagai fungsi waktu.
Seperti yang terlihat pada pembahasan sebelumnya bahwa untuk mencari persamaan kecepatannya, maka cukup kita melakukan operasi turunan dari persamaan posisi yang diketahui. Oleh sebab itu, kita peroleh persamaan kecepatan benda tersebut sebagai fungsi waktu, yakni Vt sama dengan 6Ti ditambah dengan 6T pangkat 2K. Nah, jadi persamaan kecepatan ini adalah persamaan kecepatan benda tersebut sebagai fungsi waktu. Yang ditanyakan itu adalah berapa besar kecepatan benda setelah bergerak selama 3 detik. Olehnya itu kita mengganti T-nya dengan angka 3, kemudian kita selesaikan, akan kita peroleh persamaan vektor kecepatannya pada waktu 3 detik, yakni sama dengan 18I ditambah dengan 54K. Untuk mencari berapa besar nilainya, maka kita harus mencari berapa besar dari persamaan ini dengan cara mengkuadratkan, lalu kita jumlahkan, setelah itu kita akarkan. Maka nanti akan kita peroleh besar kecepatannya itu setelah bergerak selama 3 detik, yakni sebesar 56,9 meter per sekon. Kalau begitu, sekian informasi singkat terkait bagaimana mendeskripsikan gerak suatu benda dengan menggunakan koordinat kartesian. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.